Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dalam layanan bimbingan dan konseling MTS Negeri 5 Sleman. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang masih menghadapi suasana pandemi seperti ini. Baik anak-anak, sebelum layanan kita pada hari ini kita mulai, kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi kali ini, Bu Rini akan mengangkat materi tentang manajemen waktu. Ya, apa itu manajemen waktu? Ya, kita diberi waktu sama Allah sama 24 jam. Tapi kadang ada orang yang tidak bisa menggunakan waktunya dan waktunya hanya terbuang dengan sia-sia. Jadi waktu itu adalah harta paling berharga bagi kita semua. Sekali waktu berlalu untuk selamanya tidak bisa diulang lagi. Tidak ada manusia yang bisa kembali ke masa yang lalu. Adalah sangat penting untuk mengelola waktu dengan sebaik-baiknya semampu kita. Semakin baik kita mengelola waktu, maka semakin baik kehidupan kita. Dan sebaliknya, apabila kita buruk mengelola waktu, maka semakin buruk pula kehidupan kita. Nah, dari itu bisa kita renungkan bahwa waktu adalah menentukan kita menang atau kalah, berprestasi atau tidak, berharga atau tidak. Jadi sungguh-sungguh sangat berharga waktu bagi kita semua. Oke, kita lanjut ya. Pengertian manajemen waktu sekarang. Manajemen waktu adalah proses memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan menitik beratkan atas kemampuan diri sendiri untuk mampu merencanakan, mengatur, mengontrol waktu sehingga didapat hasil yang sesuai dengan harapan. Baik, jadi manajemen itu adalah mengatur, mengurus, melaksanakan, dan mengelola. Banyak orang bilang, oh kamu nggak bisa memanage waktu. Nah itu artinya memanajemen waktu, mengatur. Bagaimana cara kita mengatur waktu dalam kehidupan sehari-hari 24 jam semuanya bisa bermanfaat. Kita lanjut. Nah, arti sebuah waktu bagi kalian apa? Coba renungkan. Arti sebuah waktu bagi kita. Ya, waktu adalah hidup. Life is time. Ya, kita buka ya. Nah, secara lebih luas, waktu diartikan sebagai hidup. Tadi saya katakan ya, itu menurut kita bagaimana cara kita agar di kehidupan kita bisa menggunakan waktu semaksimal mungkin. Artinya bagi manusia waktu sama dengan hidup kita. Ya, benar nggak? Tidak bisa dipungkiri ya, betul. Kemudian bicara tentang waktu, sama dengan bicara tentang hidup. Yakni hidup yang masih bisa berbuat sesuatu karena ada waktu. Jadi manusia hidup karena ada waktu. Dan manusia sendiri dia itu ada waktu. Tuh, kita lanjut. Yang berikutnya, waktu adalah kesempatan. Satu hari 24 jam. Satu minggu 168 jam. Waktu kadang berlalu sangat cepat bila berhadapan dengan batas waktu. Sebaiknya waktu kadang terasa begitu lama. Kita mengerjakan pekerjaan yang membosankan, menunggu itu membosankan dengan waktu. Waktu berarti kesempatan yang dapat kita isi secara sadar dan secara bertanggung jawab. Oke, pentingnya manajemen waktu apa buat kita? Nah, pentingnya manajemen waktu atau mengatur waktu itu membuat hidup kita menjadi produktif, lebih banyak menghasilkan sesuatu. Jadi waktunya tidak hilang secara cuma-cuma. Kalau kita memanajemen waktu kita dengan maksimal, kita gunakan waktu kita dengan maksimal, waktu kita tidak akan habis. Tahu-tahu sudah sore, tahu-tahu sudah malam, kembali lagi ke pagi. Nah, yang kita hasilkan di situ, nanti mesti hasilnya akan baik juga. Kemudian waktu adalah sebuah dimensi. Apa itu?
yaitu suatu dimensi yang mengikat kehidupan setiap makhluk kemanapun dia beraktivitas. Nggak ada orang beraktivitas itu tidak dibatasi waktu, pasti dibatasi waktu. Nggak mungkin nggak ada waktu untuk beraktivitas. Misalnya dalam belajar. Nah, dalam belajar dengan memanage waktu belajar, memanajemen waktu belajar, mengelola waktu belajar dengan baik, maka hasil belajar pun akan baik dan memuaskan. Kita atur waktu belajar kita. Dalam sehari kita belajar mau berapa jam? Mau 2 jam, mau 3 jam. Tapi itu secara teratur. Kita atur waktunya, kita buat jadwalnya. Nah, itu yang pasti nanti hasilnya juga akan maksimal. Nah, sekarang ada beberapa tips agar waktu kita berharga, tidak terbuang sia-sia. Tips yang pertama adalah menggantungkan jadwal rutinitas. Baik itu secara harian, mingguan maupun bulanan di kamar kita. Dan mengingat-ingat agar untuk mencoret hari yang telah kita lalui. Jadi jadwalnya itu tidak hanya satu jadwal untuk berhari-hari, tidak. Tapi kita buat dalam 1 minggu, kita mau ngapain dalam 1 minggu itu. Nah, kalau kita udah punya jadwal seperti itu, hidup kita sesuaikan dengan itu, waktu kita sesuaikan dengan jadwal tersebut, hidup kita akan rutin, tidak monoton. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, itu monoton. Setiap bangun tidur mesti begitu, tapi tidak. Itu aktivitas. Nah, aktivitas kita selanjutnya apa setelah aktivitas pagi itu? Kita anggap aktivitas pembiasaan diri di pagi hari. Misalnya sholat duha, kemudian makan pagi, sarapan, mengikuti KBM, membantu orang tua, dan sebagainya. Nah, itu harus punya jadwal. Untuk yang selanjutnya, agar bersiap-siap untuk memulai hari dengan waktu yang sesingkat mungkin. Jadwal itu gunanya itu untuk bersiap-siap kita memulai hari. Oh, habis ini saya harus ini. Habis ini yang saya lakukan harus ini. Tidak, aku hari ini mau ngapain ya? Aku hari ini mau melakukan apa? Nah, itu tidak ada. Dalam kamus kita tidak harus ada itu. Semua harus kita manajemen, semua harus kita atur supaya kehidupannya menjadi lebih tertata. Yang ketiga, manajemen waktu yang mampu membuat hidup menjadi teratur. Anda harus mengajarkan kepada waktu, kepada manajemen waktu, sehingga tidak ada waktu yang terbuang secara sia-sia. Begitu, nggih? Kemudian membuat jadwal pelajaran, ya. Tadi sudah disampaikan jadwal pelajaran, jadwal ujian dan sebagainya. Kemudian mempertanggungjawabkan yang sudah kalian tata dalam jadwal itu dipertanggungjawabkan agar waktu kita tidak terbuang secara sia-sia. Ya, kita lanjut. Sebagai bahan renungan saja, kita ketahui ini adalah, tahukah kamu arti waktu 1 detik? Waktu 1 detik, coba tanyakan kepada orang yang lolos dari maut. Kemudian yang selanjutnya, tahukah kamu arti dari 1 jam? Dari 1 detik, sekarang 1 jam. Tanyakan kepada orang yang tidak lulus ujian. Tahukah Anda arti dari 1 jam berikutnya? Tanyakan kepada orang yang sedang menunggu kereta api, menunggu teman, menunggu pesawat. Yang selanjutnya, tahukah Anda arti dari 1 hari? Tanyakan kepada orang yang bekerja, buruh harian, kemudian pedagang, orang yang ada di sawah. Nah, itu. Lanjut. Oke. Ya. Tahukah kamu arti dari 1 minggu? Tanyakan kepada orang yang tertimpa bencana, tertimpa musibah. Akan sangat-sangat lama, akan sangat-sangat merasa tidak nyaman. Tahukah kamu arti dari 1 bulan? Tanyakan kepada ibu yang pernah hamil. Oke. Yang selanjutnya, oke, sudah habis saja. Oh, satu lagi. Tahukah Anda arti dari 1 tahun? Arti waktu 1 tahun. Tanyakan orang yang pernah tinggal kelas. Atau tanyakan pada diri sendiri kamu. 1 tahun itu seperti apa? Oke? Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan
kita bisa ambil hikmahnya dari apa yang saya sampaikan. Ada salahnya itu saya, ada yang benarnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BK Sahabat Siswa.